Pertama, pengertian sejarah. Secara etimologis, sejarah berasal dari bahasa Arab yaitu syajarotun yang berarti pohon. Kata syajarotun kemudian diserap dalam bahasa Melayu menjadi sajarah, dan bahasa Indonesia menyebutnya dengan sejarah. B. Konsep manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Konsep manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah adalah 3 unsur penting yang saling terkait dalam kajian sejarah. Berikut adalah penjelasannya. Manusia adalah unsur utama dalam sejarah, karena tanpa manusia, objektivitas peristiwa sejarah akan dipertanyakan. Manusia akan berperan sebagai pelaku dan objek dalam peristiwa sejarah. Ruang berkaitan dengan lokasi terjadinya peristiwa sejarah. Misalnya peristiwa Rengas Dengklok terjadi di Karawang dan proklamasi di Jalan Pangangsan 56 Jakarta. Waktu berkaitan dengan kapan suatu peristiwa terjadi. Peristiwa sejarah hanya terjadi satu kali dan tidak terulang lagi. Konsep waktu dalam sejarah mencakup perkembangan, kesinambungan, pengulangan, dan perubahan. Cara berpikir kronologis dalam mempelajari sejarah adalah dengan menyusun peristiwa sejarah secara berurutan dari awal hingga akhir. Berpikir kronologis juga disebut sebagai berpikir diakronik. Secara etimologis, kata kronologi berasal dari bahasa Yunani yaitu kronos dan logos. Kronos berarti waktu dan logos berarti ilmu. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam berpikir kronologis. Urutan waktu. Peristiwa sejarah harus disusun berdasarkan urutan waktu kejadiannya, seperti jam, hari, minggu, bulan, atau tahun. Keterkaitan peristiwa. Setiap peristiwa yang diurutkan secara waktu tersebut ada kaitannya dengan topik besar yang sedang dibahas. Konsep waktu. Pahami beberapa konsep waktu yang sangat membantu pemahaman kronologis dalam sejarah, seperti perkembangan, pengulangan, kesinambungan, dan perubahan. Keterkaitan waktu dan tempat. Pahami keterkaitan waktu dan tempat di mana ruang merupakan lokasi di mana peristiwa sejarah berlangsung seiring berjalan waktu. Tujuan berpikir kronologis adalah untuk melatih seseorang agar dapat berpikir secara berurutan dari sejak awal peristiwa hingga akhir peristiwa. Dengan cara berpikir kronologis, hasil analisis akan lebih komprehensif dan menyeluruh, mempertimbangkan sebab akibat hingga faktor yang menyebabkan peristiwa tersebut. Cara berpikir diakronik dalam mempelajari sejarah adalah dengan menganalisis peristiwa secara kronologis atau urutan dari awal hingga akhir. Berpikir diakronik membantu untuk merekonstruksi peristiwa sejarah berdasarkan urutan waktu yang tepat. Cara berpikir sinkronik. Kata sinkronik berasal dari bahasa Yunani yaitu sin dan berarti dengan kronos, waktu. Cara berpikir sinkronik dalam mempelajari sejarah adalah dengan meluas dalam ruang, tetapi terbatas dalam waktu. Sinkronik bertujuan untuk mengungkapkan peristiwa masa lampau secara menyeluruh dalam dimensi ruang, namun terbatas dalam waktu. Berikut ciri-ciri berpikir sinkronik dalam mempelajari sejarah. Mengkaji peristiwa sejarah yang terjadi pada masa lampau. Menitikberatkan kajian peristiwa kepada pola, gejala, dan karakter. Bersifat horizontal, tidak ada konsep perbandingan. Cakupan kajian lebih sempit, kajiannya sangat sistematis. Sifat kajian lebih serius dan mendalam. Contoh berpikir sinkronik dalam mempelajari sejarah adalah menjelaskan suasana tragedi pemberontakan G30 SPKI. Asal-usul bumi pertama kali dimulai dengan teori yang bernama Big Bang, yaitu ledakan dahsyat yang membuat pembentukan alam semesta bumi terbentuk sekitar 4,54 miliar tahun yang lalu, melalui akresi dari nebula matahari. Pelepasan gas vulkanik diduga menciptakan atmosfer tua yang nyaris tidak beroksigen dan beracun. Sebagian besar permukaan bumi meleleh karena vulkanisme ekstrim dan seiring bertabrakan dengan benda angkasa lain. Sebuah tabrakan besar diduga menyebabkan kemiringan sumbu bumi dan menghasilkan bulan. Seiring waktu bumi mendingin dan membentuk kerak padat dan memungkinkan cairan tercipta di permukaannya. Bentuk kehidupan pertama muncul antara 2,8 dan 2,5 miliar tahun yang lalu. Kehidupan fotosintesis muncul sekitar 2 miliar tahun yang lalu dan memperkaya oksigen di atmosfer. Sebagian besar makhluk hidup masih berukuran kecil dan mikroskopis. Sampai akhirnya makhluk hidup multiseluler kompleks mulai lahir sekitar 580 juta tahun yang lalu. Pada periode Kambrium, bumi mengalami diversifikasi flu besar-besaran yang sangat cepat.
Kepulauan Indonesia terbentuk akibat pergerakan lempeng tektonik yang terjadi pada masa Mesozoikum sekitar 65 juta tahun yang lalu. Lempeng Indo-Australia di bagian selatan, lempeng Eurasia di bagian utara, lempeng Pasifik di bagian timur. Pergerakan lempeng tektonik tersebut menyebabkan benua Eurasia terpecah-pecah menjadi pulau-pulau, dan benua Australia juga terpecah menjadi pulau-pulau. Sebagian benua Eurasia bergerak ke selatan menjadi Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara Barat, dan Pulau Banda. Sementara itu, bagian utara benua Australia bergerak membentuk Pulau Timur, Kepulauan Nusa Tenggara Timur, dan sebagian Maluku Tenggara. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Letaknya yang berada di persilangan antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, membuat Indonesia memiliki posisi strategis. Corak kehidupan dan hasil budaya manusia pada masa praaksara di Indonesia adalah corak kehidupan pada awalnya manusia praaksara hidup secara nomaden atau berpindah-pindah. Kemudian mereka mengalami perubahan menjadi semi-nomaden hingga akhirnya hidup menetap di suatu tempat. Hasil budaya manusia praaksara di Indonesia antara lain kapak perimbas, alat-alat serpih, tembikar, peralatan-peralatan yang digunakan manusia praaksara terbuat dari batu hingga logam. Meskipun belum mengenal tulisan, manusia praaksara sudah mengenal pendidikan, walaupun masih sangat sederhana. Mereka diajarkan bagaimana caranya bertahan hidup. Zaman praaksara di Indonesia diperkirakan berakhir pada masa berdirinya Kerajaan Kutai, yakni sekitar abad ke-5 Masehi. 1. Meganthropus adalah manusia purba tertua yang pernah ditemukan di Indonesia. Fosilnya pertama kali ditemukan oleh Geaher von Koenigswald di situs Sangiran, Jawa Tengah pada tahun 1936 sampai 1941. Fosil yang berupa rahang bawah dan atas. Meganthropus memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Badan tegap, rahang besar dan kuat, bentuk muka masif, tulang pipi tebal, kening menonjol, bagian belakang kepala menonjol. Meganthropus diperkirakan hidup pada zaman batu tua, sekitar 1 juta sampai 2 juta tahun yang lalu. Nama Meganthropus berasal dari kata mega yang artinya besar, anthropus artinya manusia, paleo berarti tua, dan javanicus yang berarti Jawa. 2. Pithecanthropus. Pithecanthropus adalah manusia purba yang berarti manusia kera yang berjalan tegak. Nama ini berasal dari bahasa Yunani yaitu Pithekos yang artinya kera, Anthropus yang berarti manusia, dan Erectus yang berarti tegak. Pithecanthropus merupakan manusia purba yang pertama kali ditemukan di Indonesia, tepatnya di Desa Trinil, Ngawi, Jawa Timur pada tahun 1891. Penemuan ini dilakukan oleh Eugene Dubois yang menemukan atap tengkorak dan gigi manusia yang menyerupai kera, kemudian diikuti dengan penemuan tulang paha. Ciri-ciri Pithecanthropus erectus diantaranya berbadan tegap, alat bangunnya kuat, berjalan tegak, tinggi badan berkisar antara 165 sampai 170 cm, berat badan kurang dari 100 kg, volume otaknya sekitar 900 cc, rahangnya menonjol ke depan. Pithecanthropus erectus diperkirakan hidup pada masa Pleistosen awal, tengah, dan akhir atau sekitar 1 sampai 1,5 juta tahun yang lalu. Fosil ini dianggap sebagai the missing link atau mata rantai yang hilang antara perkembangan kera dan manusia. 3. Homo. 3 jenis Homo yaitu Homo wajakensis merupakan salah satu jenis Homo sapiens yang ditemukan di Indonesia. Manusia purba jenis ini ditemukan pertama kali oleh B.D. van Rietchoten pada 1889 di Desa Wajak, Tulungagung, Jawa Timur. Fosil yang ditemukan berupa tengkorak, fragmen rahang bawah, dan beberapa ruas tulang leher. Homo soluensis. Homo soluensis ditemukan di Sangiran, Jawa Tengah pada tahun 1931 sampai 1933 dan mereka diperkirakan hidup sekitar 300.000 hingga 900.000 tahun yang lalu. Berikut beberapa ciri-ciri Homo soluens. Memiliki volume otak yang cukup besar, tinggi badan berkisar antara 130 sampai 210 cm, berat badan berkisar antara 30 sampai 100 kg. Bagian belakang tengkorak membulat dan tinggi. Otot-otot di bagian tengkuk menyusut, alat mengunyah penyusut sehingga gigi dan tulang rahang menjadi kecil. Wajah dan hidungnya lebar. Dahi dan mulut masih menonjol namun tidak seperti Pithecanthropus. Struktur tulang wajah tidak mirip dengan manusia kera. 3. Homo floresiensis. Homo floresiensis ditemukan di situs Liang Bua, Kabupaten Manggarai, Flores pada tahun 2003. Penemuan ini menggemparkan dunia arkeologi dan menimbulkan kontroversi.
Homo floresiensis memiliki ciri-ciri fisik sebagai berikut. Tinggi badan sekitar 100 cm, berat badan sekitar 30 kg, tengkorak kepala kecil dan memanjang, dahi sempit dan tidak menonjol, tulang rahang menonjol, dagu tidak menonjol, tonjolan alis menonjol, volume otak sekitar 380 cc, kaki besar dan datar, tulang pergelangan tangan berbeda dengan manusia modern. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.